Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita TV JSN mengulas tentang teknologi. Kita akan mengulas sekarang tentang teknologi splashing. Gimana sih caranya splashing itu? Kita akan kumpas tuntas bersama Bapak Asep Nugraha. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan ilmu buat kita semua. Apa sih yang disebut splashing itu? Gimana sih cara membuat spacing itu menjadi bagus, dan gimana cara menyambungnya, dan berapa menit, berapa detik cara flashing yang bagus itu. Nah, buat pemirsa yang suka teknologi, tonton terus channel ini sampai selesai karena kita akan mengundang Pak Asep Nugraha, yaitu gimana caranya tentang flashing. Untuk Pak Asep Nugraha dipersilahkan untuk memberikan ilmu buat kita. Tapi kita ngobrol-ngobrol aja dulu lah sama Pak Asep, jadi jangan langsung ke intinya. Pak Asep, silakan Pak Asep, masuk Pak Asep. Aduh, punten ini. Masuk Pak Asep. Bawa alatnya nih. Gimana Pak Asep, sehat Pak Asep? Alhamdulillah, amin. Sejak kapan Pak Asep bergerak dalam bidang teknologi kayak gini? Motivasinya kayak gimana buat para pemuda kayak gitu? Kalau saya memang dari SMP udah suka sama bidang teknologi lah, dari mulai programming lah sampai saat ini juga masih berprofesi sebagai seorang programmer. Mantap. Jadi udah lama jadi programmer. Untuk jadi programmer kita ngobrol-ngobrol dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu santai, jangan dulu flashingan, santai dulu. Kehidupan Pak Asep misalkan dari programmer teh. Nah, misalkan anak-anak muda sekarang ingin punya ilmu programmer, apakah bisa autodidak ataukah gimana, atau harus sekolah yang tinggi atau gimana untuk bisa menjadi seperti begitu Pak Asep? Sebetulnya untuk saat ini, untuk menjadi seorang programmer akan lebih mudah. Karena teknologi yang dikembangkan saat ini udah lebih berkembang, udah lebih maju, dan banyak varian yang bisa dipelajari gitu, tidak seperti dulu lah. Susah mungkin ya dulu mah mungkin yang bisanya cuma sedikit mungkin kayak gitu. Betul. Saat ini pun juga sebetulnya di Indonesia kalau nggak salah masih hampir kebutuhan tenaga IT di Indonesia masih sedikit lah, masih kurang ya. Jadi masih banyak, walaupun lulusan di perguruan tinggi terus diproduksi, cuman ketika lulus ada yang jadi pegawai apa tidak sesuai dengan bidangnya. Mungkin yang pintar banyak lah, di Indonesia itu, cuman mungkin oleh sebagian pihak belum terjamah lah. Mungkin mudah-mudahan lah untuk kedepannya programmer bisa memajukan negara kita ya, khususnya negara tercinta lah Indonesia. Ya, betul. Semoga produktivitas tenaga IT di Indonesia meningkat tinggi lah. Ya udah, Mang Kobra udah terlalu banyak terkait yang lain. Kita fokuskan dulu ke bidang ini. Siap. Tadi akan membahas flashing ya katanya. Nah, ini bisa. Oke. Guru besar kita, guru saya ini belajar. Ini adalah salah satu contoh alat flashing lah gitu. Saya tidak akan sebutkan mereknya, isi disangka promosi. Nah, kebetulan ada banyak alat-alatnya di dalamnya gitu. Alat flashing ini lumayan harganya, bisa dicek di online juga. Kebetulan kita ini memakai yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah juga, lumayan lah. Yang penting mah bisa dipakai lah. Bisa dipakai gitu. Coba dicek dulu, ini kelihatan nggak? Alatnya. Oke.
ada namanya berarti pasif ya, yang ini apa namanya, yang ini apa namanya, pasti ada ya, yang ini kegunaannya buat apa, yang ini kegunaannya buat apa. Iya, banyak ada yang namanya tersendiri. Ini adalah alat utamanya buat nge-splash ya. Ini yang paling mahal ini pasif ya. Ya sepaket lah intinya gitu. Ini ada buat pemotong kabelnya gitu. Buat pemotong kabel. Nah, jadi sebelum kita mau nge-splash misalkan di lapangan nih, ketika kita di lapangan siapkan dulu kebutuhannya apa aja gitu. Keluarkan dulu ya. Oh ini alat-alatnya semua. Banyak juga ya pasif ya alat-alatnya. Oke, harus dikeluarkan dulu. Ini jangan, nggak usah ini mah, yang ini mah. Nah, nggak usah, biarin aja. Nanti Iya. biar ditutup. Nanti ini alatnya ini, terus ini juga bisa dibuka. Kira saya itu mangkok pasif. Bukan pak, aduh. Ini kalau kata anak-anak mah panyerot cenah gitu. Oh ini ada namanya ya pasif? Ada namanya. Ada namanya. Kita gali satu-satu pemirsa. Ya. Nah, kebetulan settingannya ini udah otomatis ya, udah otomatis lah. Tinggal pasang-pasang. Mahal banget ini, harus hati-hati pemirsa. Ya. Hati-hati. Nah, disarankan kalau mau nge-splash tangannya harus bersih ya, jangan kotor karena akan mengganggu nantinya Kinerja ininya gitu, kinerja si alatnya. Kalau misalkan kotor sayang gitu, nanti cepat rusak si alatnya gitu. Mahal-mahal ya, kita harus bisa merawat barang kita, harus dirawat gitu. Jadi bagi teknisi-teknisi di lapangan harus hati-hati ya untuk menggunakan alat ini karena agak lumayan gitu harganya. Kalau servisnya juga bisa jadi mahal gitu. Nah, coba Bang Kobra ada contoh itunya kabelnya. Oh siap. Dipakai. Kita cari dulu. Gitu. Sebentar ya, saya siapkan dulu alat-alatnya. Tadi ya kemana ya? Di jalan apa sih kata? Ini pemirsa udah, ini namanya kabel FO namanya, kabel FO ya pas ya? Iya, drop core ini. Drop core. Ini kebetulan 2 core. Nah, alat ini fungsinya adalah untuk memotong ini. Nah, ini kan bisa dibuka dulu. Buka. Ada itunya pas ya, ada ukurannya. Ada ukurannya gitu Ada supaya ukurannya. Ini kan ininya ada ukuran di sininya. Ini sesuai dengan ukuran ini aja mentok.
susah, harus dipotong dulu daun potongnya. Nah ini untuk potong ini, masuk ke sini kelihatan ya. Masuk ke sini. Set. Tuh. Nah tapi biasanya kalau saya ini langsung dipotong. Ini kan ininya keluar, kornya kelihatan ada 2 kor. Ada 2 kor. Ada satu lagi nggak yang kayak gini biar buat nyambung gini nih? Oh siap. Oke. Nanti akan coba kita sambung langsung ya. Ini dipotong aja karena ini contoh ya. Oke, yang satu ini bagian ujung kiri, yang nanti bagian ujung kanan juga sama dipotong. Ukurannya samain aja biar nanti sama. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ekornya ya, 2 ekor ini. Kita akan sambung keduanya ya. Oh ya, ada satu alat lagi yang kuning buat pemotong kornya lewat pipa. Nah, ini dia. Nah, ini hati-hati, ini buat motong kor optik ya, bukan buat motong kawat ataupun yang lain gitu. Kejadian pakai motong yang lain ininya jadi rusak geriginya gitu. Ini nggak boleh pakai potong lain yang lain ya. Ini nanti dikupas satu ya, satu kor dikupas. Dikupas nih birunya, yang warna biru kornya dikupas. Terus yang warna oranye dikupas juga. Oh ya, Bang Kobra itunya alkoholnya. Itu alkohol. Lupa ya. Ini harus pakai alkohol biar bersih, steril ya. Satu lagi ujung kiri nanti tunjukkan sama alkohol dan tisunya yang belum ada. Makanya nanti kalau kerja tuh harus semua perlengkapan harus siap dulu, jadi nggak riweuh gitu. Oke, ini dibawa aja tisunya sini ya. Kita potong ya. Nanti ukur juga ukuran ininya biar ketika nyambung ini
sambung gitu. Set ini berarti kira-kira segini ya. Jangan lupa masukin ininya sini, kebanyakan suka lupa ininya nih, masuk sini. Masukin dulu. Terus kita kasih alkohol ya, biar steril. Sama. Setelah kita kasih alkohol, kita potong. Kelihatan nggak? Kelihatan. Berarti ukurannya harus pas ya Pak Sep ya? Iya betul. Boleh didekatkan, untuk ukurannya sini biar jelas. Ya, ini ya untuk motongnya kelihatan ya. Ini langsung 2 kor dipotong. Saya kira segini. Nah, potong ya, 2 kor dipotong, masukin sini. Bahaya ini, harus dimasukin ke tempat sampahnya. Takut ada anak kecil mungkin ya, kayak gitu. Tuh. Nah, ini bisa disambung. Oke. Bentar, ini harus menyesuaikan dulu ini ukuran ininya, takutnya beda. Berarti itu harus sama ya Pak Sep ya? Oke, bisa nggak ini ya, kita coba ya, pendek gini apakah bisa di display atau enggak gitu. Berarti harus hati-hati itu cara nyeplesnya kayak gimana. Ini harus ada panjangan, ternyata nggak bisa pendek ya, teman-teman. Pendeknya akan ke detek. Kita potong ulang ya. Hati-hati ya, banyak potong. Susah juga ya Pak Sep ya. Ini harus hati-hati.
seperti yang dibayangkan gitu. Lihat lihat di orang mah, padahal ini untuk pemirsa lihat tutorialnya supaya kalian lebih fokus dan kalian bisa setelah melihat tutorial splashing. Ini harus ada ininya. Deketin ya supaya ini. Ini kayaknya nggak boleh kayak gini, harus panjang. Kayak gitu. Kita coba nyambung satu core dulu ya. Satu core. Ada pigtail nggak? Pigtail. Pigtail buat nyambung ke konektor ke sini. Oh, siap. Pigtail. Jadi kita pakai pigtail. Jadi kalau pakai freecon kan pas konektor suka gagal. Ini bekas konektor ya, sayang daripada ribuan kita gunakan untuk menyambung ya. Ininya lumayan. Jadi kalau ada router yang rusak masih bisa iya, ini masih bisa dipakai. bekas router ini, bekas ONT, lumayan kita bisa ambil daripada beli jadi manfaatkanlah yang ada gitu. Betul sekali. Lumayan ini bisa dipakai. Kita potong. Kenapa ini harus dipotong kayak gini? Karena tingkat ketumpulannya harus sama mungkin ya. Gitu, harus rata gitu. Nggak bisa dipakai sama tangan ya. Nggak bisa dipotongin sama tangan atau potong sama gunting, nggak bisa. Nggak perlu beli alat tuh kalau gitu mah.
coba tutup, ini otomatis akan menyambung ya. Lah, kok dalamnya jadi nggak ada ya? Siap digunakan. Oh, tadi kayaknya kepotong sama laser ya. Tidak salah ya. Kita masukin lagi dalamnya. Terus balikin lagi ya. Awas kotor ya. Kotor ini. Bersihin lagi. Harus hati-hati banget ini. Susah-susah gampang ini ya. Nggak boleh ceroboh ini. Ini bisa mempengaruhi apa itu teh? Redaman atau gimana? Biar redaman. Nanti kalau ini nggak benar redamannya gede. Bisa besar. Ini kita sama-sama belajar aja ya. Bagi yang belum mengerti, bagi yang belum tahu caranya seperti ini ya, saya bukan masternya dalam bidangnya, tapi minimal ada gambarannya ya. Ada gambaran bisa tahu lah. Nah, gitu. Kita tutup, otomatis akan menyambung ya. Tuh, dia akan menyambung. Nah, redamannya berapa dB nih? Nah, 0,01 dB, lumayan bagus. Nah, tahap selanjutnya setelah disambung kita panaskan. Tadi kan sudah dimasukin alat ini kebetulan ini tadi copot. Kalau di lapangan ini jangan copot, harus sudah masuk ya. Kalau ini nggak bisa dipanasin nanti kalau ini nggak masuk gitu. Harus pas itu ya, Pak Syed. Ini harus posisi sambungannya harus di tengah-tengah. Gitu. Posisi sambungannya harus di tengah-tengah. Ini. Buka ini. Masukin sini. Tunggu bunyi tit tit tit. Nah, kalau udah bunyi udah berarti udah panas gitu. Tapi kadang-kala ini harus 2 kali dipanasin baru rapatnya bagus gitu. Susah juga ya Pak Syed ya. Iya, lumayan ini gampang-gampang susah. Harus ketelitiannya tuh benar-benar karena nyambung kecil sekali, ini harus benar-benar itu. Nah, itu udah kalau udah bunyi mah udah berarti udah. Ya. Kalau udah bunyi berarti udah siap dibuka. Nah, ini akan lembek ya hasilnya tuh. Ini panas ya, awas hati-hati. Saya kita kipasin dulu biar Kipas-kipas dulu ya. biar kering. Itu. Kita bisa lihat ada senter. Kita bisa lihat hasil ujungnya, hasil sambungannya bagus nggak nih. Walaupun pendek kayak ini. Tadi kita pakai yang warna biru ya, biru.
center kabel optik ya. Itu teh berarti harus itu ya, harus kelihatan. Berarti kan harus nyambung sini. Nah gitu, ini kan ada nyambung nih. Ini bagus ya hasilnya ya, Bulat ya, bulat ya. gitu. Tuh hasilnya bagus bulat ya, kelihatan ya. Ya kelihatan. Hasilnya sangat bagus gitu. 0,0 dB, 0,01 dB ya tadi bang. Ya. Kelihatan ya. Bagus senterannya juga nih. Berarti hasil sambungannya ini tadi cocok ya, bagus. Oke. Nah ini juga lumayan keras ya. Di ini sambungannya keras, jadi aman. Biasanya kita untuk menyambung pakai ini kawan-kawan, ada pigtail lah, pigtail harganya 5 ribuan lah, yang kayak gini bisa digunakan untuk nyambung daripada pakai pas konektor, lumayan agak susah ya. Memang ini harus punya alat ini, kalau pengen nyambung pakai pigtail gitu, kalau punya alat ini ya susah gitu, paling nyambung manual tuh. Nah paling penyambungannya kayak gitu ya. Ada lagi Bang Kobra yang harus dibahas tentang apa ya? Tentang apa, misalkan hati-hati kabel harus gimana gitu. Misalkan kabel, apakah misalkan kalau kan ada peribahasa kata orang-orang internet mah bending. Nah bending itu seperti kayak gimana sih Pak Chef, bending itu? Biasanya kalau bending itu ada kayak semacam tekukan ya. Ini kan jangan sampai menekuk sampai 90 derajat gitu kan, jangan sampai gini nih teman-teman. Nah jangan sampai gini, apalagi gini gitu, itu bisa jadi enggak putus tapi bending gitu. Nah akhirnya pas dicek redaman itu jadi besar gitu, sehingga koneksi internetnya tidak terkoneksi gitu. Kebanyakan sih orang-orang yang pemula awal nariknya nggak hati-hati, bisa jadi ketarik, pas nyelopnya ketarik ini kan, ini bisa jadi bending kalau ketarik ini gitu. Jadi harus hati-hati ya. Hati gitu, nggak boleh ketarik ini gitu. Terus kalau narik gini ngebentang gini nggak aman sih, aman, insyaallah aman. Nah gitu berat. Nah apalagi ada pertanyaan? Ya alhamdulillah lah, sekarang mah sudah ini apa, sudah ngerti ilmu yang Pak Chef terapkan. Mudah-mudahan bagi pemirsa semua mungkin ilmu yang Pak Chef berikan itu bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui apa saja silakan kalian tulis komentar di bawah video ini. Jadi kemungkinan saya sebagai host dari TPJSN akan melihat komen-komen yang di bawah itu Pak Chef. Jadi kalau misalkan pengen lihat video apa gitu, video misalkan
bikinin lah gitu. Ini misalkan kayak memang gimana. awal-awal kita kurang inilah, nanti kurang maksimal karena arah tujuannya belum jelas mau ngebahas apa. Nanti mudah-mudahan ke depan teman-teman sekalian bisa request lah mau video apa kita buatkan yang lebih baik lagi gitu. Kita kan caranya apa supaya apa itu teh yang kayak gitu teh lihat di orang-orang mah kayak gitu masukin dengan harus teliti masukinnya. Ya itu masukin nanti mungkin selanjutnya kita buat video tutorial masukin ke pas konektor ya. Gimana sih tips triknya biar redamannya kecil pakai pas konektor gitu. Jadi itu mah mungkin ketelatenan ya pasti kan. Iya, Karena dan kejelian seorang bisa dibilang lah IT lah kalau bahasa indahnya tim IT. Tapi kebanyakan orang nggak mau sih disebut IT master IT. Mungkin Pak Asep juga nggak mau disebut master IT. Ya, ini sih sebetulnya lebih kepada jam terbang ya, Gubra, karena kayak masukin pas konektor kayak gitu itu susah gampang gitu. Kalau misalnya memang udah terbiasa pasti bisa lah gitu, bisa seperti berjalan gitulah. Misalkan sebelum berjalan kan kita itu berdiri kembali lagi ke tanah, berdiri kayak gitu mungkin ya gitu. Ada tahap-tahapnya Ya, mungkin ya. pasti ada kesalahan dulu gitu, nggak langsung wah jago gitu, nggak ada gitu. Walaupun lulusan manapun udah pasti tahapannya belajar dulu, salah dulu. Kalau misalnya nggak kayak gitu ya bisa gitu. Jadi jangan takut salah ya. Betul, Jangan takut salah. tetap belajar Mungkin peribahasa mengatakan apa ya, jadi sebelum jangan berhenti bermimpi gitulah. Jangan berhenti bermimpi kalau mau sukses gitu. Betul sekali gitu. Nah ini sudahnya kita beresin lagi biar tidak apa namanya itu, kalau kita di rumah pelanggan nih Iya. nah jangan sampai mengotori rumah pelanggan, Berceceran gitu ya. Berceceran. Soalnya kan itu mah apa? Seperti apa itu teh? Ini nggak boleh juga nih optiknya tuh kemana-mana, harus Soalnya itu kaca ya, kaca kan sama takutnya sama anak-anak kemakan atau apa gitu kan. bahaya ya. Soalnya kan kecil banget ya. Betul, kecil banget. Berapa mili itu mah kelihatan kecil lah. Apa ya 0,0 berapa mili lah gitu. Diukur Sangat ini. ya gitu. Mungkin ada lagi nggak pertanyaan? Kalau misalnya ada lagi nanti coba saya jawab gitu. Saya mau tanya itu teh, saya kan melihat pas masih muda apa udah nikah apa belum nih teh? Udah nikah mah. Oh udah nikah. Iya. Kira teh udah nikah bisa. Ternyata masih muda, saya juga masih kalah. Saya udah 30 tahun belum nikah. Oh udah nikah, udah punya keluarga. Udah lama nikah gitu Mas. Alhamdulillah udah lama. Udah punya anak. Udah punya anak 1. Ya, alhamdulillah lah gitu. Ternyata masih muda udah mempunyai keluarga, mempunyai anak, pemirsa. Saya juga merasa malu sebagai host, kenapa hostnya belum nikah. Ternyata ini masih muda, pintar, udah nikah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bentar ya. Cair dulu. Oh siap. Nanti lanjut sama Bang Kobra berbincang-bincang. Iya saya mau itu panggil satu lagi teman saya, yaitu namanya Mang Jerry. Mang Jerry adalah ahli dalam bidang ngerimping. Tapi kita season berikutnya kita mau ngobrol-ngobrol aja sama Mang Jerry. Dan alhamdulillah kita juga kedatangan tamu Mang Jimmy. Ayo sini Mang Jimmy. Mang Jerry. Sehat Mang Jer. Nah ini gimana kabarnya? Ini yang namanya Mang Jerry. Mang Jerry ini adalah bukan ahli lah, ahli dalam bidang crimping
sama tanya-tanya. Nanti season berikutnya Mang Yeri akan menerangkan apa sih yang namanya crimping itu, alat-alatnya seperti apa. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya sekarang mah. Asli dari mana Mang Yeri asli? Asli saya teh dari Tasik, Oh, Tasik, mantap. Tasik. Singapura. Emang tahu Singapura? Saya tahu sih Tasiknya aja sih. Kalau Singapura belum. Nantilah kita main-main ke rumah. Halo orang Tasik. Salam Sampurasun Galunggung. Wis mantap. Jadi sejak kapan nih ngerokok lah? Sambil ngerokok aja lah. Ngerokok aja lah. Ngerokok. Santai. Sambil ngerokok ini alatnya punya Pak Asep. Alat mahal. Pasirnya kemana lo? Lagi ke air katanya mau sholat dulu. Biasa kalau udah nikah mah. Kalau udah nikah, kalau sholat belum. Oh belum. Sama berarti Mang ya. Iya. Jadi sejak kapan nih bergelut dalam bidang teknologi internet? Oke, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Budi. Nah, sebelum saya terjun ke bidang internet, sama halnya seperti kalian, tidak berfokus pada satu sisi lain. Nah, alhamdulillah dalam jaringan ini saya sudah berjalan selama setahun lebih, Mang. Setahun lebih. Nah, sama untuk pertama saya juga dalam tahap belajar tidak langsung bisa gitu. Tidak langsung bisa. Nah, ada tahapan ya namanya juga belajar ya. Jadi yang namanya belajar itu mah kan nggak langsung bisa seperti berjalan kayak gimana. Nanti itu emang bertanya tentang apa? Crimping apa? Oh, kayak gitu. Barusan sama Pak Asep kan kita sudah bikin tutorial gimana caranya spacing. Nah mungkin untuk segmen kedua saya akan bersama Mang Yeri lah, gimana caranya ngerimping yang bagus, gimana caranya supaya ya banyak sekarang mah ngobrol-ngobrol dulu. Mang Yeri dari mana, udah nikah belum lah, kita mah cukup ini aja sambil ngerokok aja lah biar enak. Masa kasep Mang Jadi asli dari Tasik. Jadi Tasik kesini pindah ke Sumedang ya. Katanya dari Tasik nih pindah ke Sumedang, katanya orang Bandung kan. Pemirsa, Sumedang itu kalau dari orang Tasik katanya orang Bandung, padahal bukan. Sumedang itu hanya kabupaten. Jadi orang Tasik kesini tuh bukan orang Bandung, tapi ke Sumedang. Tapi kebanyakan kalau ke Tasik kesini teh nyebutan teh orang Bandung, misalnya baik disebut Bandung lah, perbatasan. Di ke Bandung kesini sama keluarga Mang Yeri atau udah menikah atau gimana? Nah, untuk ke Bandung teh sebetulnya sama kakak sih. Sebelumnya orang tua ya maaf udah pada nggak ada, sama lah. Udah ada. Alhamdulillah kesini tuh sama kakak. Terus ya berdua sama kakak. Terus Terus diam di sini, terus bergelut dalam bidang. Nah, sebelum di jaringan teh saya bertemu Pak Asep di Film Gria Sampurna. Oh, di Film Gria Sampurna. Apakah ada komunitas misalkan ketemu Pak Asep, apakah ada komunitas misalkan Karang Taruna apa gimana? Sebelum itu memang saya teh alhamdulillah aktif itu. Di dalam, alhamdulillah pemirsa, ternyata Mang Yeri ini aktif dalam bidang Karang Taruna. Makanya para pemirsa jangan takut bersosial ya Mang Yeri. Tentang Karang Taruna, tentang ke-RT-an. Nah, alhamdulillah saya teh ikut gitu Mang. Ikut waktu belum ada kerjaan gitu. Belum ada kerjaan teh bagaimana cara bersosialisasi gitu ke depannya, apakah gimana ya. Alhamdulillah ketemu sama Pak Asep. Berjaitlah sama Pak Asep. Ketemu sama Pak Asep. Komunikasi mungkin ya. Alhamdulillah sekarang bisa bekerja di bidang ini mungkin. Jaringan ini. Ada keluh kesah mengirim misalkan di jaringan atau gimana, misalkan ya kan yang namanya ini mah kan kita itu intinya malah
sebagai pekerja mah pelanggan itu adalah raja. Jadi servis teh harus bagus itu ya, servis bukan servis kepada wanita maksudnya teh. Jadi servis kita harus bagus Ya, terhadap pelanggan. Mungkin tip-tip untuk anak-anak atau anak-anak didik, gimana kita misalkan memperlakukan seorang pelanggan itu, ataukah misalkan dengan pelembutan atau dengan kayak gimana ya, namanya juga kan pelanggan itu kan adalah raja, kita adalah pengayom. Sedangkan yang namanya bergelut dalam bidang internet otomatis yang kita disebutnya adalah jasa pelayanan, supaya orang itu kalau misalkan berlangganan atau gaya gimana supaya senang gitu, supaya kenal pelanggan gitu. Emang ada apa yang namanya teh, ada tips-tipsnya. ada tip-tipnya ya, misalkan bertemu pelanggan ini kayak gimana, perempuan kayak gimana, ya pastilah kayak gitu. Tips yang pertama ketika bertemu pelanggan pas yang mau member masang itu, yang paling tip pertama dengan senyuman, Mang. Oh, sapa? Dengan senyuman sapa. Ya kalau perawan mah indah itu. kalau perawan Nah itu wanita ataupun bapak-bapak, nenek-nenek, ibu-ibu semuanya terkesima dengan senyuman saya. Jadi pandangan pertama Senyuman supaya itu boboh teh kumaha ieu carana senyuman. Apa Supaya dia senyuman? ada tarik senyuman, karena Senyuman. manusia itu hal yang pertama ketika Bertemu. bertatapan pertama kali yang bikin kesan itu senyuman, Senyuman. bukan kata-kata ya. Senyuman. Yang kedua. Nah keduanya apa ya, biasanya teh bertanya tentang ibu bapaknya siapa, apa namanya siapa bapak gitu. Nah apakah apa ya biasalah gitu mah, berkaitan dengan internet, mau paket apa-apanya gitu. Iya. Mudah-mudahan ya tip-tip yang diajarkan lah mudah-mudahan bisa membantu bagi pengusaha-pengusaha muda yang ada di Indonesia khususnya. Yang Nah, kedua itu lupa mental, Man. mental. Bagaimana kita cara menghadapi orang yang murah hati, orang yang keras kepala, ataukah orang yang apa gitu. Jadi harus rendah lah. Harus rendah hati kalau misalkan kita dalam bidang jasa atau apapun lah berkaitan dengan jasa. Kalau berkaitan dengan jasa kita minimal jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar gitu ya. Walaupun misalkan pelanggan kita kasar, kita tetap dalam hati kita rendah hati, senyum. Itu yang diutamakan, tahan mental. Mantap. Ngomong-ngomong usia berapa ini Mang Yeri? Saya belum tahu nih. Kayaknya masih muda nih. Masih muda, Mang. Masih muda. 24. 24 masih muda tuh di bawah aku nih. Aku 30. Udah nikah belum? Tadi Pak Asep masih muda, udah nikah, udah punya anak. Tadi Pak Asep. Nah, sekarang Mang Yeri udah punya anak, udah punya istri atau gimana? Belum atuh, Mang. Saya belum. Jadi masih mencari ya? Masih mencari hati. Mencari hati. Di mana dambaan saya? Tapi kan mungkin di setiap pelanggan kan ada anaknya yang cantik. Apa gimana? Suka misalkan, ini mah gelis euy. Nah itu tuh kalau masang pemirsa, jadi kalau pemasangan baru teh pemicu bahwa saya tuh sedang mencari jodoh. Di rumahnya ada nggak gitu, ada perawan gitu. kalau misalkan cantik jadi minta nomor HP teh gampang gitu, gampang sepik ya. Ya namanya juga anak muda lah, wajar. Masih mencari Terus mencari mencari kapan ketemunya itu, mencari. Tapi pacar udah punya sekarang? Nah, alhamdulillah sekarang belum, Mang. Masih terus mencari, menggali. Kumanya cara namanya? Susah saya juga sebenarnya ngomong sih. Asli Bang ya. Jadi ngobrolnya Ngobrol aja cuma santai. Jadi hese sebenarnya awet teh itu kumaha sih? Apakah kita harus sukses dulu? Jadi ya bingung sih. Tapi kata orang kita harus banyak uang. Emang cinta bisa dibeli oleh uang? Kalau misalkan gini Bang ya, kalau misalkan cinta itu adalah uang, berarti
yang suaminya tukang maaf nih, tukang beca, tukang ojek, Ya. berarti selingkuh. Tapi kan kebanyakan dia kan hidup sampai kakek nenek, berarti bukan uang saja. Nah, saya juga bingung cewek untuk zaman sekarang itu apa, misalkan harus mukanya seperti orang Korea. Kalau saya mau ngumpulin plastik ini, mau operasi plastik, tapi belum nih plastiknya, berhubung sekarang musim corona, jadi saya nggak mau ngumpulin plastik, takut ada kuman-kuman, jadi saya berhenti dulu lah. Saya juga tadi mau operasi plastik, cuman plastiknya lagi dicari dulu, nyari-nyari dulu plastik, nggak tahu berapa kilo. Sama ya ngobrolin wanita tuh ya. Iya, sebenarnya wanita teh buat pemirsa apa sih? Ada tips-tipsnya gitu. Kalau di jaringan mah alhamdulillah dikit-dikit tahu Tahu. gitu. Tapi untuk menaklukkan wanita mah susah benar. menaklukkan pelanggan bisa, tapi untuk menaklukkan yang kita cintai teh rumit. Ada tips-tipsnya nggak? Tolong di bawah komentar ya pemirsa. Cinta, kayak Cinta asli. malum ngomongin cinta karena kita belum pernah keluarga. Beda halnya sama pasien, dia Pasien, udah kalau berkeluarga pasien, dia. kalau pasien, Lagi. nggak tahu dia mau nambah mungkin. Kalau mau nambah dia digantung ntar. Digantung. Mana dari mana emang asli? Saya asli dari Sumedang. Saya asli dari Sumedang. Kebetulan bergerak saya di bidang Karang Taruna. Alhamdulillah. Ya, dalam sosial lah. Ya seperti kayak gini lah. Jadi podcast pemirsa. Gimana mah kemarin rencana bencana longsor gimana itu? Alhamdulillah bencana Kan itu longsor. berkaitan dengan Karang Taruna ya. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyumbangkan harta, tenaga atau apapun yang kemarin korban longsor di Sumedang, Cimanggung, Desa Cianjuang, Kampung Bojongkonang. Itu alhamdulillah sangat membantu menggir. Kemudian keluarga saya juga ada 2 orang yang meninggal. Ada keluarga saya juga 2 orang yang meninggal, paman dan bisa dibilang ayah angkat saya sih sebenarnya. Itu kejadiannya tuh jam berapa ya? Jam 6:30 pas longsor susulan. Dia datang rencananya mau bantu-bantu, ternyata dia korban. Itu mah kan udah takdir lah, mungkin yang namanya takdir kan bisa diubah. Kita juga belum menikah, takdir. takdir ya. Jadi alhamdulillah ya pengalaman Mang Kobra. Ya alhamdulillah. Saya bukan memuji Bang, saya bukan memuji Bang ya. Nah benar pemirsa, memang saya lihat sendiri di salah satu stasiun TV bahwa Mang Kobra ini salah satu ketua Karang Taruna untuk kemarin apa sih Bang bencana longsor. Nah, memang saya lihat sendiri di salah satu stasiun TV. Berarti benar ya pengalaman. Bisa aja pemirsa ini mah ngarayu. Enggak saya sebutin ya stasiun TV-nya ya. Yang di daerah rokok ya gitu pemirsa. Sebenarnya udah kalau kita bergerak di dalam bidang sosial, jadi sosial apapun sosial itu, kita itu jangan mengharapkan imbalan, karena imbalan itu datangnya tiba-tiba. Misalkan kita kenal sama orang ini, terus relasi kita semakin bertambah, itu juga semacam apa ya, kata Mang Jerry tadi, mental. Karena yang namanya mental itu dibangun dari dari pengalaman. Jadi kalau kita itu dibangun mental dan sosial, jadi orang yang bersosial itu jangan takut pemirsa, jangan takut hartanya itu tercuri ya. Karena yang namanya harta itu kita memberi 1, yang datang itu 10. Itu ya. Jadi kita itu jangan takut, harta itu jangan takut. Kalau misalkan harta kita mah dikasih sama orang buat sosial buat gini, ntar harta kita misalkan kurangan, tidak begitu. Jadi masalah kebaikan itu bukan matematika. Misalkan kita punya harta 10 dikasih 4, jadi tinggal misalkan 6. Nah kalau masalah harta enggak gitu, kita kasih 4 datangnya 20, 50 kali lipat. Jadi jangan takut lah, jangan takut kita yang namanya harta mah kayak gitu ya. Kita mau ngobrol, sharing. Mungkin kalau ilmu tentang jaringan lah ntar kita bahas lagi. Sekarang mah
yang ngobrol-ngobrol lah, Ngobrol biasa. ngobrol Tentang kehidupan tentang kita. kehidupan lah, mungkin tentang Iya. kehidupan apa yang namanya, yang penting mah dekat dulu lah, dekat dulu sama Mary saya supaya bisa tahu apa ilmu yang bisa digali. Mungkin kan yang namanya kata orang mah tak kenal makanya tak sayang, Nah, gitu. Tak kenal makanya tak sayang. Kalau udah kenal kayak gitu kita gali ilmu semua apa saja yang menjadi bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang-orang di luar sana, khususnya para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia lah. Semangat pemuda Semangat. Indonesia. Jadi Sekarang jangan pemuda. takut kalian itu tidak bisa, karena yang namanya keinginan tanpa kemauan tidak akan berhasil. Jadi ya harus kayak gitu. Jadi sepandai-pandainya burung terbang akan hinggap di suatu dahan. Wah bener. Kayak gitu. Kata-kata namanya. Kayak gitu. Jadi kata orang kan ada peribahasa, ngapain kita sekolah tinggi-tinggi, udah ada toh presiden juga udah. Nah kalau kita masakan presiden mati apa yang Ya, kan makanya kayak gitu. Makanya kata Bung Karno juga kayak gitu ya, saya minta 10 pemuda saya akan guncang dunia. Nah, kayak gitu, karena pemuda itu adalah tolak ukur negara. Kalau pemudanya itu tidak berkreasi, tidak mempunyai imajinasi, negara akan hancur. Makanya setiap kaula muda ayo berjuang demi diri sendiri, demi keluarga, dan demi negara. Supaya apa? Negara diakui oleh dunia, negara disegani oleh seluruh dunia, itu adalah berkat pemudanya. Kalau pemudanya pintar-pintar, orangnya misalkan wah kreatif, negara Indonesia kreasi. mah orang-orangnya teh pintar dalam bidang teknologi, dalam internet, dalam bidang programmer. Kan yang bagus adalah negaranya, dan siapa sih orangnya? Karena kan pemuda. Karena pemuda adalah tolak ukur kemajuan negara, kayak gitu. Vital. Jadi kalau pemudanya pingin negara pingin maju, ya pemudanya harus maju. Kalau pemudanya nggak maju, ya negara akan hancur, kayak gitu. Jadi emang sangat bagus saya melihat Menggiri bisa memberikan ilmu-ilmu buat para pemuda-pemudi yang khususnya ada di negara Indonesia. Apa sih ilmu walaupun sedikit, yang namanya ilmu itu adalah berharga. Contoh seperti ini kan saya nggak tahu namanya, misalkan kayak gini alatnya ini apa, tapi tadi saya dijelasin sama Pak Asep ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya. Soalnya saya juga tahu, saya dulunya nggak tahu. Cuman tadi Pak Asep bilang ini mah alatnya ini namanya ini namanya ini. Jadi saya minimal tahu, oh ini mah alatnya ini, oh ini mah ini, oh ini mah harganya teh mahal, oh ini mah harganya murah, kayak gitu. Tadi cara pemasangan splashing. Pak Asep sudah memberikan tutorial yang sangat bagus lah, yang saya juga kalau misalkan langsung saya juga nggak tahu, tapi setelah lihat tutorial Pak Asep ternyata jadi gampang tapi susah kelihatannya kayak gitu. Malah di saya juga ada teman kemarin, saya teman dari mana kamu, saya flashing sampai nggak kehitung itu berapa sih kegagalannya. Mungkin dia belum tahu nggak tahu memperhatikan, mungkin teman saya juga sampai si bosnya itu bilang aku nggak ngerti tentang masalah ini. Nah setelah pemirsa lihat tutorial yang tadi, mudah-mudahan bisa membantu kayak gitu. Jangan sampai kayak teman saya gitu manggil. Jadi dari pagi mungkin dari siang lah, dari siang sampai jam 11 belum beres-beres. Nah kayak gitu. Itu bukan dari PT JSN Bang? Bukan. Jadi itu mah teman saya bercerita kemarin waktu adalah saya kan punya teman banyak lah, teman-teman ini percaya teman kayaknya cerita, saya sudah flashing nggak bisa, gimana caranya. Antar saya punya kenalan lah yang bisa flashing, namanya Pak Asep Nugraha. Ntar saya di ini, makanya saya bikin tutorial. Nah jangan sampai pemirsa kayak teman saya berapa kali dia sampai malam nggak bisa, mungkin nggak tahu udah diajarin sama bosnya, nggak tahu sudah diajarin sama bosnya, tapi dia tidak memperhatikan, nggak tahu gitu. Mungkin buat para pemirsa lihatlah detail splashing kayak gimana, supaya ya kan yang namanya splashing itu mahal ya, katanya mah mahal. Terus harga satu sekali flashingnya bisa mencapai 50.000, 60.000. Kalau misalkan
20 kali gagal atau 30 kali akan gaji gitu kan. Makanya kayak gitu bisa ya buat pemirsa lah, ini mah ilmu yang sangat baik lah. manfaatkanlah ilmu Mudah-mudahan kecil-kecilnya kita bisa ini. Nah gitu Mang Giri, mungkin untuk season selanjutnya saya akan menggali ilmu Mang Giri. Sekarang kenalan dulu, kita akan bareng-bareng. Nah gitu para pemirsa JSN TV, jangan lupa like, subscribe, dan komen. oke Supaya video ini terus berkembang. Oke, see you, bye. remake